ritual-ritual aslinya dari Rahib Birawa ini sungguh sangat ekstrim. Dia sepertinya memuja api. Mereka menari-nari di sekeliling api itu dengan pujian-pujian ciri khas mereka, para iblis maupun setan-setan yang mereka puja. Bahkan jiwa-jiwa para pengikutnya yang sudah meninggal sebelumnya itu hadir semua, di mana dia bertempur dengan Syekh Siti Jenar. Jelas sangat tidak berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idot. Mudah-mudahan sobat melihat malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diparingi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba membawakan suatu kisah cerita yang memang sudah cukup lama juga, sekitar tahun 2002. Mudah-mudahan kisah cerita nyata yang saya alami ini masih bisa saya ingat dengan baik. Kisahnya mengenai pemuja setan. Pada tahun 2002 di sekitar Jawa Tengah, ya mungkin tempat lokasinya saya sembunyikan untuk mengingat privasi seorang ya, maupun privasi dari suatu daerahnya. Intinya di Jawa Tengah, di suatu daerah pedesaan yang cukup terpencil di bawah lereng gunung. Nah, di situ memang masih ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat, di mana mereka melakukan ritual-ritual yang sangat aneh. Seperti dia melakukan ritual-ritual mengelilingi sebuah api unggun. Kemudian juga dia mengelilingi suatu sumur tua dengan bertelanjang bulat. Nah, pada awalnya mereka itu sepertinya dilakukan oleh mungkin si pembawanya seseorang. Namun lama-kelamaan tradisi tersebut diterima oleh masyarakat setempat. Konon katanya tradisi yang ada di pedesaan di Jawa Tengah itu dikategorikan semacam sakte penyembah setan. Menurut cerita atau dari catatan-catatan kecil yang saya terima, ajaran seperti itu sudah ada di Nusantara itu. Konon katanya di abad 4 pertengahan Masehi, datanglah seorang rahib Birawa. Itu namanya Rahib Birawa, dari negeri India, datang ke Nusantara. Jelas sekali dalam catatan, kenapa rahib dari India itu jauh-jauh datang ke Indonesia. Ternyata Rahib Birawa itu orang yang terkemuka di negaranya. Mereka mempunyai jumlah pengikut yang sangat banyak. Sepertinya ajaran dia itu pecahan dari suatu ajaran yang lama, cuma disimpangkan oleh rahib tersebut. Di India muridnya hampir ratusan pengikutnya.
ritual-ritual aslinya dari Rahib Birawa ini sungguh sangat ekstrim. Dia sepertinya memuja api yang mereka bikin sendiri, kemudian dipuja-puja oleh mereka, oleh pengikutnya. Mereka mengelilingi api tersebut sambil ujungnya itu mengorbankan seseorang. Nah, seseorang ini biasanya yang mereka pakai yaitu seorang anak perempuan yang masih perawan. Nah, inilah pengorbanan yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh ajaran Rahib Birawa ini. Nah, si perawan ini nantinya akan dibunuh dan diambil darahnya untuk dilumurkan kepada tubuh-tubuh mereka, dan juga diserahkan kepada sesembahan yang mereka sembah. Sepertinya kekuatan mereka butuh darah perawan ini. Bukan itu saja, Sobat Menit Malam. Setelah dia melakukan ritual yang sangat ekstrim dengan pembunuhan seorang manusia, gadis perawan, kemudian dia juga melakukan diwajibkan memakai candu untuk setiap pengikutnya, hingga menjadi hilang akal mereka semua. Ditambah lagi, setelah memakai candu, dia juga mengorbankan hewan-hewan yang mereka bawa masing-masing. Itu darahnya dia ambil, kemudian dicampur dengan tuak. Waktu itu namanya tuak lah kalau di sana, seperti minuman yang terbuat dari buah-buahan yang difermentasi waktu itu. Nah, mereka meminum air tuak bercampur darah-darah hewan. Mereka menari-nari di sekeliling api itu dengan pujian-pujian ciri khas mereka, sampai kondisi-kondisi api itu mewujudkan suatu bentuk, yaitu sesosok makhluk yang terbentuk dari api yang menyala-nyala. Mula-mula api itu berkobar dengan sangat tinggi. Mereka ritual dengan memuji-muji pujian yang mereka yakini. Kemudian mereka mengelilingi api tersebut. Lama-lama api itu seperti hidup. Muncullah dari tengah api itu sesosok makhluk yang luar biasa, yang memang sangat menakutkan. Bermula muncul seperti kepala, lama-lama tumbuh badan, kemudian akhirnya muncul secara utuh, tapi itu masih berupa api. Kepalanya bertanduk dengan mata yang merah membara, semua ujung-ujung jarinya berkuku sangat panjang. Nah, dari situlah setelah munculnya kekuatan yang mereka agungkan dengan sesembahan seorang perawan, hingga muncul penuh kekuatan makhluk yang mereka puja. Setelah muncul penuh, nah dari makhluk itu akan terlepas api-apinya hingga memasukin semua pengikut yang hadir pada waktu itu. Di mana itu api memasuki tubuh mereka, mereka sepertinya kehilangan akal. Seperti kesurupan, berteriak-teriak ke sana kemari, histeris, menari-nari, sambil meminum minuman yang memabukkan, ditambah candu yang mereka isap. Setelah itu mereka asik ritual seperti itu hingga larut malam. Nah, menjelang sekitar pukul 2 malam, secara otomatis mereka
sepertinya tidak sadar akan mencari pasangannya sendiri-sendiri. Di antara pengikutnya ada perempuan, ada laki-laki, dia mencari pasangan siapapun, itu tak terkecuali. Ya misalkan kalau ada pengikutnya yang suami istri, bisa aja istrinya itu dipasangkan dengan pengikut yang lain, dan terjadilah hubungan seksual secara massal di sekitar api unggun tersebut. Itulah gambaran singkat yang bisa saya sampaikan terhadap ajaran Rahib Birawa ini. Yang jadi malapetaka, Rahib Birawa ini sampai ke Nusantara. Ternyata karena ajaran di sana di India itu seperti itu sangat meresahkan bagi ajaran-ajaran yang lain yang ada di India, hingga terjadilah perselisihan, terjadilah peperangan antara ajaran yang satu, bahkan bergabung ajaran-ajaran dari India untuk menghabisi, memerangi ajaran dari Rahib Birawa tersebut, karena sudah menyalahin semua aturan-aturan yang ada di daerahnya pada waktu itu, hingga habislah pengikut Rahib Birawa ini. Hanya beberapa orang yang melarikan diri bersama gurunya, yaitu Rahib Birawa ini. Dia lari menggunakan kapal hingga sampailah dia ke Nusantara. Nah, kebetulan mungkin di abad 4 pertengahan itu memang lokasi geografis Indonesia tidak seperti sekarang. Makanya saya sebut ini masih Nusantara, belum Indonesia. Mungkin juga pada saat itu tidak ada namanya Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur ya. Jadi intinya dia datang ke suatu pulau yang jauh dari tempat asalnya dia, hingga dia terdamparlah di Nusantara ini. Nah, mungkin kebetulan di daerah sekitar Pulau Jawa ini yang masih membentang ya, luas, hanya sedikit sekali daratan, yang kebanyakan waktu itu di abad 4 itu banyak sekali air, jadi belum ada kota-kota yang seperti sekarang. Maka Rahib Birawa terdampar di suatu tempat di mana kebetulan tempat itu lokasinya di daerah Jawa. Nah, itu ditolong oleh penduduk setempat. Itu demikian baiknya, demikian sosialisasinya penduduk Nusantara ini, hingga orang-orang yang dia tidak kenal sendiri dia bantu. Nah, disitulah Rahib Birawa berhasil menyebarkan ajarannya kepada penduduk Nusantara ini, walaupun hanya sebagian kecil di daerah Jawa. Nah, itulah cikal bakal adanya satu kaum pemuja setan yang saya ketahui di sekitar pedesaan Jawa Tengah ini. Nah, saya lanjutkan kisah ke belakang mengenai awal mulanya ajaran itu muncul. Dari masa ke masa di mana Rahib Birawa ini berikut pengikutnya yang sempat menyelamatkan diri dengan gurunya, kurang lebih 10 orang. Dia diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Bahkan karena orang-orang India, pengikut Rahib Birawa ini, dia lebih pandai dalam masalah bercocok tanam, membuat alat-alat pertanian. Bahkan dia mampu membaca musim-musim hujan, musim panas, dengan menggunakan sarana bintang-bintang di langit, seperti ilmu perbintangan lah kalau saat ini, hingga namanya harum dan dihormatin oleh penduduk setempat. Dan disitulah Rahib Birawa memanfaatkan ajarannya
dengan kepercayaan yang diberikan pada dia. Maka seluruh kampung dengan mudah dia masuki ajaran tersebut. Zaman berganti zaman, tahun bertahun-tahun, pengikut Rahib Birawa semakin banyak. Sampailah abad ke-14 itu berganti ke abad 5, ke abad 4, sampailah bertemu dengan zaman para wali-wali awal, di mana Islam kemudian memasuki Nusantara. Nah, disitulah keberadaan Islam menyentuh daerah-daerah di mana ajaran Rahib Birawa itu sudah eksis di suatu desa. Bermula dari datanglah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mendengar ada sekelompok orang di suatu daerah di Jawa yang masih melakukan ritual-ritual yang aneh, bahkan sampai mengorbankan manusia. Maka terpanggillah Syekh Siti Jenar itu untuk mendatangi tempat tersebut seorang diri. Alhasil pada suatu waktu keinginan Syekh Siti Jenar itu terpenuhi. Maka setelah dia memasuki hutan, menyelusuri sungai-sungai, sampailah dia ke tempat di mana pendeta atau Rahib Birawa itu berdomisili di situ. Akhirnya terjadilah dialog antara Syekh Siti Jenar dengan pendeta-pendeta Rahib Birawa yang konon istilahnya sih ilmunya atau ritualnya dilanjutkan oleh orang-orang India berikutnya. Jadi Rahib Birawa itu dengan pengikutnya hanya berketurunan. Nah, dari keturunan itulah dia menerima keilmuan dari Rahib Birawa. Jadi diprediksi di zaman Rahib Birawa itu sekitar abad 4. Nah, di zaman kewalian sekitar abad 14 lah ke atas, hingga di mana Syekh Siti Jenar itu berkunjung, sebetulnya Rahib Birawa yang pertama sudah meninggal dunia. Nah, dilanjutkan oleh anak keturunannya yang juga dia memakai gelar Rahib Birawa. Pada awalnya mereka bertemu itu cuma hanya berdialog mengenai ketuhanan, mengenai kemanusiaan, dan mengenai keilmuan lain-lainnya. Namun setelah 3 hari 3 malam mereka beradu argumen, sepertinya tidak ada titik temu. Maka dari hasil dialog tersebut sudah tidak ada jalan keluar lagi, kecuali memang ini harus terjadi pertempuran. Karena apa? Karena ada sesuatu yang memang melanggar aturan-aturan kemanusiaan maupun moral-moral yang ada waktu itu, yaitu mengorbankan seseorang. Nah, ini sangat tidak diterima. Ya, saya juga pada saat ini menyadari, sepertinya semua wali kalau memang tidak ada jenis-jenis kezaliman yang sangat tinggi, tidak mungkin siar itu sampai terjadi pertempuran. Nah, inilah yang menjadi titik berat perhitungan daripada Syekh Siti Jenar, hingga terjadilah pertempuran antara Rahib Birawa dengan Syekh Siti Jenar. Konon dalam cerita yang saya terima dari para orang-orang dulu, itu pertempuran itu hampir memakan waktu 7 hari 7 malam.
itu memang sangat susah diterima akal manusia di zaman sekarang. Tapi kita tarik akal kita mundur ke belakang. Jadi agar tidak terjadi kontroversi dalam pikiran kita di mana kita melihat sejarah masa lalu, maka pakailah nalar pikiran itu pada saat di zamannya, bukan zaman sekarang. Nah, hingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Konon ceritanya karena kekuatan Rahib Birawa ini ditunjang oleh para iblis maupun setan-setan yang mereka puja. Bahkan jiwa-jiwa para pengikutnya yang sudah meninggal sebelumnya itu hadir semua, di mana dia bertempur dengan Syekh Siti Jenar. Jelas sangat tidak berimbang. Karena apa? Syekh Siti Jenar hanya seorang diri, sedangkan kelompok daripada Rahib Birawa, beberapa iblis ada di situ, jiwa-jiwa para pengikutnya juga hadir, entah berapa ribu orang. Kalau kita bayangkan berapa pengikut Rahib Birawa yang sudah meninggal dari abad pertengahan 4 pertengahan sampai abad 14. Jadi mungkin sudah jutaan. Nah, dia menghadirkan jiwa-jiwa orang mati demikian banyaknya. Makanya sudah menjadi menjadi suatu pemikiran yang normal kalau seorang wali yang mempunyai kekuatan tinggi sampai susah mengalahkannya, membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan sampai 7 hari. Akhirnya mungkin berkat pertolongan Allah dan Rasulnya, nah singkat cerita, tumbanglah Rahib Birawa ini dengan kekuatan yang dilemparkan oleh Syekh Siti Jenar, yaitu berupa keris yang dipunyai oleh Syekh Siti Jenar, masuk ke tubuhnya hingga pecah berkeping-keping. Nah, dari situlah kemudian umat Rahib Birawa ini menyadari bahwa yang mereka andalkan, agung-agungkan selama ini, yaitu Rahib Birawa beserta keturunannya, seolah-olah dia titisan dewa, bahkan memuja iblis-iblis, setan-setan yang dia ciptakan sendiri melalui api, tidak terbukti. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi, bahkan bukan Tuhan secara langsung, tapi seorang manusia, yaitu Syekh Siti Jenar. Nah, disitulah para pengikut Rahib Birawa akhirnya dia tunduk terhadap Syekh Siti Jenar tersebut. Nah, jelas Syekh Siti Jenar sangat senang sekali. Dia sudah bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersujud syukur. Akhirnya Syekh Siti Jenar memberikan ajaran-ajaran Islam kepada umat Rahib Birawa ini. Nah, di sini masalahnya. Jadi di masa Syekh Siti Jenar ini, karena Syekh Siti Jenar ini seorang diri, dalam syiarnya jelas itu sangat membatasi gerak dia, karena yang dia jelajahi cukup banyak, antara seluruh Pulau Jawa sampai ke seberang, ke Madura, kemudian dia belok ke Sumatera. Itu seorang diri dengan berjalan kaki. Jadi di mana Syekh Siti Jenar kemudian mengislamkan komunitas dari pengikut Rahib Birawa di Jawa Tengah, yang waktu itu lokasinya sangat terpencil, bahkan menembus hutan-hutan dan sungai-sungai. Jelas Syekh Siti Jenar tidak akan lama di situ, karena dia punya tugas lagi untuk penjelajahan berikutnya, masih banyak pekerjaan. Jadi Syekh Siti Jenar hanya menerapkan
ajaran bentuk akidah, yaitu mengakui Tuhan yang Esa dan mengakui juga kenabian, yaitu Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarangnya sih yaitu syahadat kepada Allah, syahadaten, dan syahadat Nabi yang disebut sholawat itu. Nah, alhamdulillah pengikut dari Rahib Birawa ini dia sangat menghormatin terhadap ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Karena apa? Semua ajarannya bisa diterima dengan akal, yaitu salah satunya menyetop, menghentikan pengorbanan manusia yang dirasa pada waktu itu dalam diri para pengikutnya juga memberatkan. Karena apa? Bisa jadi pengorbanan tersebut terjadi pada anaknya, anak para pengikutnya, atau kepada cucu para pengikutnya. Itu yang dirasa dia berat sekali. Namun karena memang pikiran dan hati sudah dirusak sedemikian rupa, sepertinya dia hanya tunduk dan tunduk. Nah, disinilah datangnya Syekh Siti Jenar ini membawa pembaruan bagi mereka. Hingga hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya, pengikut Rahib Birawa ini tidak ada lagi pengorbanan. Bahkan mereka sudah saling menghormati satu sama lain. Ritual-ritual yang selama ini dia menggunakan candu, minum minuman keras, seks bebas sudah dilarang. Namun mengenai syariat yang diajarkan oleh Siti Jenar kepada mereka belum dilakukan. Karena Syekh Siti Jenar menimbang bahwa nanti akan ada wali-wali berikutnya yang tinggal mengajarkan syariat mengenai sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Jadi Syekh Siti Jenar hanya menempatkan posisi sebagai akidah kepada mereka, yaitu mengenai ketuhanan dan kenabian. Dan yang penting lagi, menyetop kezaliman, baik itu pengorbanan manusia, kezaliman terhadap diri dia dengan minum minuman keras dan menggunakan candu yang akan merusak akal sehingga terjadi pergesekan sesama pengikut dengan pengikut. Demikian juga mengenai seks bebas di situ. Ya, walaupun bagaimana, apapun ajarannya, kalau istri kita, anak kita kemudian dicinahin oleh orang-orang lain, jelas secara hati nurani, akal sehat, pasti dia akan kecewa, akan menangis. Itu intinya. Jadi akal manapun sebetulnya tidak membenarkan. Nah, disitulah keistimewaan Syekh Siti Jenar dengan memberikan pemahaman yang secara logis dan Islam itu diterima dengan sukaria oleh pengikut Rahib Birawa. Setelah memasukkan akidah kepada mereka dan semua ritual-ritual aneh itu dia tinggalkan, Syekh Siti Jenar tidak lama di situ, karena dia akan berpergian lagi untuk mengislamkan daerah-daerah lain yang masih banyak di Nusantara ini. Saya maklumin dalam kondisi sekarang, apalagi kondisi masa lalu, masih hutan belantara, binatang buas, sungai-sungai, maupun kekuatan-kekuatan mistik iblis itu masih dominan. Itulah yang dia lalui hingga Syekh Siti Jenar melanjutkan perjalanan lagi seorang diri dengan berjalan kaki. Tapi itulah tugas dia. Nah, dari tahun ke tahun berjalan, sampailah kepada berita yang sangat merugikan bagi seluruh pengikut Syekh Siti Jenar dimanapun Syekh Siti Jenar mengislamkan, yaitu munculnya fitnah bahwa Syekh Siti Jenar
uh, seolah-olah dianggap menjadi Tuhan, bahkan dikafirkan oleh sesama ajarannya. Itu yang memang tidak masuk di akal bagi pengikutnya maupun bagi orang-orang Islam secara umum. Hal yang sangat susah diterima akal. Bagaimana seorang wali menyatakan dirinya Tuhan, padahal sesitinya sendiri dia sholat. Lalu dia sholat kepada siapa? Kalau dia Tuhan, bukankah Tuhan tidak sholat? Bukan tidak menyembah. Lalu kalau memang Syekh Tidjar itu ditafsirkan sebagai Tuhan oleh kalangan lain, lalu siapa yang menyembah Syekh Tidjar? Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang maupun orang-orang masa lalu. Demikian juga sebagian besar pengikut Syekh Tidjar yang masih muda, yang masih mentah, belum menerima syariat. Hingga zaman bergerak, muncullah kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan-kerajaan Islam, hingga syiar secara syariat sudah mulai berjalan. Nah, beberapa utusan dari Islam dengan mengutus para ulama-ulamanya datanglah ke tempat di mana waktu awalnya pengikut Rahib Birawa, kemudian setelah datangnya Syekh Tidjar, dia mengikuti aturan Syekh Tidjar berupa akidah, belum mencapai syariat. Datanglah seorang ulama ke tempat di mana komunitas waktu itu yang sudah mengikuti Syekh Tidjar di Jawa Tengah itu. Namun sayang sekali karena berita orang yang disegani dia Syekh Tidjar itu sepertinya dikafirkan oleh ulama-ulama waktu itu, hingga pengikut Syekh Tidjar yang belum sempurna ini, baru pemahaman akidah itu menolak. Jelas dalam pikiran dia, kok guru saya yang demikian baik sudah memberikan aturan tidak adanya pembunuhan, seks bebas dan lain-lain, kok demikian dicapnya melebihin seperti panutan dia tempo dulu, yaitu Rahib Birawa. Bahkan kejahatannya melebihin Rahib Birawa. Itu yang jadi permasalahan bagi dia, hingga sangat susah sekali pengikut Syekh Tidjar menerima ajaran berikutnya. Bahkan dia menolak syariat-syariat Islam yang baru, karena seolah-olah dia memerangi guru dia. Jadi dia menolak semua ajaran. Padahal kalau kita mencerna lebih akal sehat, apa yang disampaikan Syekh Tidjar itu baru bentuk akidah yang memang sudah ditata oleh Syekh Tidjar ini, bahwa nanti syariat itu akan datang orang-orang setelah saya. Jadi kalau memang Syekh Tidjar mengajarkan syariat di situ, betapa lamanya dia akan tinggal di situ, dan waktu dia habis untuk tinggal di satu tempat, sedangkan dia tugasnya harus keliling Nusantara. Nah, itulah mungkin pemahaman Syekh Tidjar pada saat itu. Nah, dengan penolakan syariat Islam pembenci Syekh Tidjar, akhirnya terisolirlah pengikut-pengikut Syekh Tidjar dari peninggalan pengikut Rahib Birawa tersebut. Hingga sekarang di tahun 2002 sepertinya ada percampuran ajaran Islam yang pernah disampaikan oleh Syekh Tidjar dengan ajaran masa lalu dari Rahib Birawa. Itulah dia mungkin mengkombinasikan, karena dia menolak secara utuh Islam yang kemudian. Nah, hingga ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang di sekitar Jawa Tengah, khususnya di suatu desa yang terpencil tersebut, hampir seluruh masyarakatnya melakukan ritual itu. Namun perbedaannya di tahun 2002 ini ya, tidak ada
pengorbanan manusia. Namun masih ada sisa-sisa yang lama, seperti ritual mereka mengelilingi satu sumur tua dengan bertelanjang bulat. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, semua telanjang melilingi sumur-sumur yang mereka yakinin menjadi sesuatu keberkahan. Setelah itu dia melakukan minuman-minuman yang memabukkan, hingga kekuatan-kekuatan yang mereka yakinin memasukin pengikutnya masing-masing. Dan disitulah akal hilang. Sepertinya ada penguasaan lain dalam diri dia, sehingga timbullah histeris, teriakan-teriakan yang tak terkendali, gerakan-gerakan yang memang sangat aneh. Nah, disitulah muncul, terjadi lagi seks bebas. Sampai tahun 2002 masih ada. Bahkan ada hari-hari yang mereka anggap hari itu sangat sakral. Sepertinya ini perpaduan dengan ajaran yang diberikan oleh Syekh Siti Jenar, yaitu biasanya di bulan Syuro. Nah, di bulan Syuro lah ini dianggap bulan-bulan yang paling istimewa bagi mereka. Bahkan yang lebih istimewa lagi, kalau bulannya ketemu Syuro, harinya ketemu Jumat Kliwon. Itu luar biasa menurut pemahaman dia. Jelaslah kalau kita lihat, bulan Syuro itu identik dengan bulan-bulan Islam. Jumat Kliwon itu juga hari-hari ada yang dalam Islam yang memang sangat istimewa. Jelas ini ada perpaduan. Namun apa mau dikata, kenyataannya terjadi seperti itu. Ada di bulan-bulan Syuro tersebut, dengan di hari-hari yang sakral bagi mereka, yaitu di malam Jumat Kliwon, itu semua penduduk berkumpul. Seperti hari rayanya bagi mereka lah. Namun hari raya yang sangat sakral. Bahkan dia menganggap di hari Jumat Kliwon, di bulan Syuronya ini, seluruh kekuatan-kekuatan yang dia yakinin turun ke bumi. Bahkan disitulah tempat dia bermunajat, meminta apa yang dia inginkan. Nah, biasanya pagi harinya sebelum malam Jumat Kliwon itu muncul, mereka sudah mempersiapkan sarana dan prasaranya. Ya, diantaranya seperti dia mengumpulkan kayu-kayu bakar yang nantinya akan dibikin perapian hingga membentuk suatu kobaran api yang tinggi, yang sangat tinggi. Nah, di situ sepertinya dia kembali ke ajaran masa lalu. Kemudian dia menyiapkan juga ternak-ternak dia. Terserah itu bagi mereka yang mempunyai ternaknya hanya seekor ayam, dia harus membawa ayam. Kalau dia mempunyai bebek. Bahkan kalau orang mungkin derajatnya di desa itu agak tinggi, mungkin seekor kambing, bahkan sapi, dia akan bawa. Maksudnya apa? Nah, di saat malam-malam yang istimewa yang mereka harapkan muncul, di mana perapian sudah dikobarkan demikian tinggi, kemudian para pengikutnya memuja, bahkan dia bercampur pujiannya dengan sepertinya ada unsur-unsur keislamannya bercampur, terus melakukan lantuman-lantuman doa yang aneh, mengelilingi api sedemikian, bahkan bertelanjang bulat. Nah, disitulah di saat klimaknya
di pertengahan malam, sekitar jam 12 malam, semua hewan yang dia bawa diambil darahnya. Ada yang mungkin hewan itu berupa ayam, bebek, itu dia tidak potong, dia gigit lehernya hingga darah hewan itu dia minum. Nah, untuk hewan-hewan yang besar itu biasanya seperti umumnya dia disembelih dari nadinya. Nah, itu nanti darahnya akan ditampung ke dalam suatu ember. Nah, di situ dia akan beramai-ramai juga meminum dan mengolesi tubuhnya dengan darah-darah itu. Dari sekian ritual yang mereka lakukan, di mana kemudian dia mengelilingi songgok api yang besar, seperti kejadian di zaman Rahib Birawa tempo dulu. Seperti awal, api itu kembali membentuk sosok dengan awalnya berkobar-kobar, kemudian muncul kepala. Dari kepala itu muncul mata yang merah membara, namun sosoknya masih api. Muncullah seperti gambaran tanduk di atas kepalanya, hingga dia nongol terus membentuk badan. Akhirnya kedua tangan dengan kuku-kuku yang runcing, semuanya tercipta dari api, dan bentuknya juga seperti api, hingga utuhlah dia menjadi sosok makhluk yang utuh dengan kedua kaki, tangan, dan organ-organ seperti makhluk hidup lainnya. Namun bedanya ini adalah sosok iblis dengan tanduk yang menjulang ke atas. Klimaknya dari ritual-ritual tersebut kembali seperti tempo dulu. Sosok makhluk api tersebut itu akan memecah dirinya hingga lepaslah percikan api pada tubuh makhluk itu akan mengenai orang-orang di sekitarnya, pengikut penyembah setan ini. Di mana dia mengenai, memasuki tubuhnya, maka disitulah dia akan hilang akal dia, terjadi kesurupan yang luar biasa, berteriak kesana kemari, bahkan mungkin tubuhnya menjadi kebal. Karena apa? Walaupun dia jatuh di batu, di apa, sepertinya dia tidak merasakan sakit. Nah, dari teriakan-teriakan yang memang tidak terkendali yang dilakukan oleh semua pengikut yang ada di sekitar itu, hingga ramai sekali. Namun itu dia lakukan di suatu tempat yang sangat jauh dari penduduk yang lainnya, hingga mungkin teriakan-teriakan itu akan tidak terdengar. Nah, disitulah saya kemudian bertemu dengan seseorang. Sepertinya seseorang itu menjadi pengikut dari komunitas penyembah setan yang ada di sekitar Jawa Tengah tersebut.